Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini ngebahas Air Jordan lagi ya, lanjutan yang biohack kemarin. Karena rilisnya itu cuma beda berapa hari doang, kayak cuma sehari atau 2 hari doang gitu di Hoops Point. Ya, nih. Jadi saran gue masih sama, kalau teman-teman pengen beli sepatu Jordan itu mendingan ceknya tuh pertama kali di Hoops Point aja. Bandingin aja harga bundlingannya ya dengan retailer lainnya. Jadi ya maksudnya gini loh. Gue tuh ngasih info walaupun ya ini di endorse, tapi ya gue ngasih tahu emang sejujur-jujurnya sebenar-benarnya kenyataan di lapangan tuh kayak gitu. Teman-teman mau beli Jordan, harga bundlingannya mungkin ya biasanya di Hoops Point plus 300.000 belanja kaos yang lain gitu, atau plus 400.000 atau plus lagi 500.000. Nah, ingetin tuh 300.000, 400.000 atau 500.000-nya bundlingannya. Abis itu teman-teman cek harga bundlingannya tersebut ke retailer yang lain. Lihat gedean siapa harga bundlingannya, Hoops Point atau yang lainnya itu. Nah, balik lagi ke sepatunya. Sepatu yang pengen gue bahas kali ini adalah Jordan 1 High yang satin snake skin ya. Setahu gue sepatu ini tuh nggak ada historinya apa-apa sih. Gue sempet googling juga dan nggak nemu. Entah gimana ceritanya Jordan tiba-tiba ngeluarin yang woman high. Ini woman ya ngomong-ngomong ukurannya. Tahu-tahu ada kulit ulernya guys. Tapi kalau teman-teman tahu ada historinya untuk sepatu snake skin ini, tolong tulis aja di kolom komentar di bawah. Jadi biar gue juga tahu gitu ya guys. Nah, Air Jordan 1 yang ini tuh snake skin bisa dibilang kelanjutannya dari Air Jordan 1 Satin Black Toe yang tahun lalu sebelumnya ya udah pernah launching keluar. Jadi dia punya colorway yang sebenarnya tuh dibalik aja. Yang merah jadi hitam dan yang hitamnya jadi merah. Ya pokoknya nanti teman-teman lihat aja langsung dari sepatunya ini. Terus dia juga dapat 2 tali tambahan untuk pertama kalinya sepatu woman Jordan, maksudnya Jordan High ya. Ada tali tambahan yang biasanya kalau yang woman itu jarang sih dapat tali tambahan gitu guys. Yaudah langsung aja detailnya dari kamera yang di atas biar lebih asik. Nih ya, boxnya tuh kayak begini. Kebalikan dari box Nike Air Jordan biasanya yang mayoritas warna hitam, kalau yang ini warna merah karena ya woman size. Buat artikelnya sendiri, ini tuh kalau teman-teman lihat ya, namanya adalah Jordan 1 High OG CD0461-601 Gym Red, Black, White, Rouge Gym Blank Noah kayak gitu-gitu. Dan ini US 11,5. Jadi sebenarnya harusnya tuh kalau woman size naiknya tuh 1,5 ya guys. Harusnya tuh kalau gua itu biasa pakai size 9,5 harusnya 11. Tapi karena size 11-nya lagi habis waktu itu di Hoops Point, jadinya ya udahlah 11,5 gue naik nggak apa-apa. Karena sejatinya kalau woman size itu emang ya bener gue bilang tadi dinaikin 1,5, tapi dia tuh agak-agak menyempit di bagian heelsnya. Size 11,5 ini di kaki gue masih oke-oke aja. Ntar lihat sendiri aja pas lagi on fit ya guys. Dan kayak biasa di dalamnya tuh cuma ada shoe paper. Terus ini dia sepatunya. Oh ya ngomong-ngomong tadi teman-teman juga ngelihat nama artikelnya nggak ada snack uler-ulernya sama sekali ya. Nggak ada skinnya, nggak ada snacknya, kayak gitu-gitulah. Terus sudah di dalamnya begini aja, nggak ada silika gel ataupun isi-isi lainnya lagi. Sebelum bahas materialnya, ini gue kasih tahu dulu, dan gue sendiri juga baru tahu ya, dikasih tahu sama teman-teman ya di grup anak-anak Jordan, katanya kalau yang woman size kali ini tuh tumben-tumbenan dapat tali tambahan. Nih dapat merah sama putih. Jadi total kita dapatnya tuh 3 tali, hitam, merah, dan putih. Nah yang gue suka warna merahnya ini biasanya tuh sama kayak warna bagian material yang ada di luarnya. Tapi kali ini warna merahnya nih kayak teman-teman bisa lihat ya, merahnya tuh beda sama yang material di bagian luarnya. Tali merahnya ini lebih pekat, jadi merahnya kayak merah ati banget. Dan merahnya ini kayak di bagian innernya. Nah inilah yang dinamakan Air Jordan 1 Snake Skin. Snake skinnya ya teman-teman bisa ngelihat sendiri, yang bagian warna hitamnya tuh ada motif-motif kayak kulit ular. Aslinya bukan kulit ular kok, tenang aja. Jadi ya nggak ngebunuh ular sih guys, emang motifannya aja. Kebalikan dari Nike Air Jordan 1 yang satin ini gue juga ada punya bini gue kebetulan. Jadi warnanya itu kebalik ya. Kebaliknya tuh ya teman-teman bisa lihat sendiri lah mana yang jadi hitam dan yang hitamnya mana yang jadi merah. Even outsole-nya aja yang tadinya ini merah ya, tahu-tahu jadinya hitam di versi yang keduanya ini. Nah yang gue suka adalah kalau yang satin pertama ini kan satinnya tuh ada di bagian luar ya. Jadi kalau misalkan kotor ini tuh agak-agak susah buat dibersihin. Even itu kena air ciprat-cipratan kayak misalkan di jalan lagi becek itu agak-agak susah ngilanginnya. Makanya ini sepatu juga jarang dipakai sama istri gue. Dan makanya di satin yang kedua ini yang snake skin gue malah seneng.
Soalnya bagian satinnya justru ada di bagian dalam guys. Nih di bagian innernya sini ya. Tuh. Sama di bagian lidah. Di bagian tangnya tuh. Beda kan? Glossy mengkilat itu beda ketimbang leather yang di bagian luarnya. Ini juga leathernya kena tumble leather sih. Tapi kalau ngomongin kualitasnya, aduh guys, ini itu kalau kita tekan tuh ya kerut-kerutannya. Beda sih, ini mahal loh kulitnya. Kulit yang kira-kira kalau teman-teman simpen aja ini matangnya tuh bagus, nggak usah dipakai sih ibaratnya, maksudnya nggak perlu sampai dipakai banget biar sepatunya bagus gitu ya, didiemin aja ini kulit bisa jadi bagus sih. Gue tekan-tekan lagi nih di bagian heelsnya, tuh lihat tuh kerut-kerutan itu, cakep guys ini mah. Sepenglihatan gue di Kick Avenue ya, ngelihat resellnya sepatu ini tuh lumayan harganya, 4 jutaan sampai kalau nggak salah gue ngeliat ada yang naruh 7 juta sih. Nggak heran sih ya guys kalau satin begini, terus dia ada motif snakeskin, sama dia juga punya colorway-nya ya Chicago punya. Dan ya kayak gini sebenarnya Jordan banget, walau sebenarnya jujur ya kalau buat gue sendiri sebenarnya bosen sih, boring banget gue ngeliat colorway kayak gini tuh. Gue lebih suka ngelihatnya yang Biohack kemarin, Tokyo Biohack, jadi kayak fresh aja. Kalau yang kayak gini tuh sebenarnya kayak ya sama-sama aja nggak sih, merah, putih, hitam gitu-gitu sih ya. Nah lanjut lagi, ini tuh dikasih talinya, kalau menurut gue sih kayak waxing ya talinya ya, soalnya mengkilat-mengkilatnya tuh beda. Cuma kalau misalkan salah tolong direvisi aja kali teman-teman Jordan ada yang nonton ini dan lebih paham. Soalnya ini kalau gue perhatiin dari sepatu-sepatu Jordan yang gue punya retailnya, ini tuh dia lebih glossy aja sih ketimbang yang lainnya untuk tali warna hitamnya ini ya. Kalau yang warna merah sama putihnya gue belum tahu, belum gue buka. Jarang gue pakai sih biasanya yang kayak gini-gini tuh. Nah lanjut lagi soal lidahnya, kayak gini untuk bagian luarnya. Terus nih ada tag Nike airnya kayak biasa, nembus lagi sampai belakang ya seperti ini. Itu made in China. Terus kita nih buka dulu shoe tree-nya, dan insole-nya kemarin kalau nggak salah bisa gue lepas. Nih insole-nya juga kalau teman-teman lihat nih, materialnya tuh beda untuk bagian alas kakinya guys tuh. Mengkilat-mengkilat kayak dilapisin sama material satin juga sih. Halus banget soalnya beda kayak yang biasanya. Terus juga nih ada sablonan Nike Air seperti biasa, yang mana ini biasanya kalau dipakai sekali 2 kali udah langsung ngeletek sih. Jadi mendingan kalau teman-teman mau pakai sepatu ini ganti aja yang aftermarket, banyak kok di Topet, di Shopee kayak gitu-gitu. Kalau gue sih biasa pakai yang punyanya Puma, atau yang lokal punyanya Getske. Oke ya, bingung gue bahas apaan lagi. Warnanya cuma begini doang, mirip-mirip kayak Chicago yang lainnya, mirip kayak Bretto juga warnanya. Pokoknya ya merah, putih, dan hitam. Jordan banget. So yaudah, paling abis ini teman-teman lihat outfitnya aja ya. Lihat outfitnya juga yang ini, bukan yang ini, karena yang ini punyanya bini gua, jadi nggak muat di kaki gua guys. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua usah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.